Pemirsa, Fakultas MIPA UB mengadakan talk show dan temu alumni dalam rangka memperingati Disnatalis FMIPA UB ke-35. Talk show yang diadakan pada tanggal 6 Agustus 2022 tersebut mengundang para alumni dari berbagai jurusan. Salah satunya Tubagus M. Akhriza yang merupakan alumni jurusan Matematika Angkatan 1991. Pria yang akrab dipanggil Riza ini menyampaikan mengenai prospek kerja yang akan menjadi tren terutama dari bidang matematika. Kalau di bidang kami tentunya yang akan prospek ya data science ini, kerjaan data scientist, dan itu menurut saya tuh cocok banget sama teman-teman di matematika, di statistika, karena data science ini bahkan mungkin teman-teman fisika zaman saya dulu ya, 91 itu banyak orang-orang Jawa komputer gitu dari fisika gitu. Nah itu penguasai bidang AI dan data science, nah itu nanti insya Allah akan berkembang karena memang tadi konteksnya adalah RI 4. Nah dari situ, dari istilah smart tadi yang nanti berkembang ke smart healthy, smart tourism dan sebagainya. Jadi AI ini multidisipliner banget penerapannya, bahkan ada di bidang hukum juga. Nah, kalau tegasnya tadi adalah pekerjaannya kalau dari saya data scientist, kemudian juga data engineer seperti itu. Kemudian juga nanti ada social media analysis ya, dan itu anak matematika banget gitu loh. Kalau saya bercermin ke program studi saya dulunya ya, jurusan saya matematika. Nanti kalau di walaupun dia itu judulnya misal data scientist gitu ya, kemudian yang megang itu bisa mungkin bisnis analis kayak gitu kan. Tapi nanti kalau kita terjun ke misalnya dunia pengembangannya gitu ya, itu nanti akan ketemu ilmu dasar lagi. Kalau saya boleh memotivasi teman-teman MIPA, itu nanti akan ketemu matrix factorization lagi, ya. Nanti ketemu matrix lagi di situ. Kemudian saya juga di fokus bidang saya ini adalah market basket analysis ya. Apa itu market basket analysis? Itu adalah kombinatorik, analis kombinatorik. Bagaimana kita mengkombinasikan item yang kalau kita lihat bundling item di supermarket. Nah itu kan konsepnya kombinasi. Kombinasi ini yang megang orang matematika gitu. Matrix factorization juga matrix, ya kan. Kemudian juga misalnya Anda lihat aplikasi pencari traffic ya, ada ojol kayak gitu kan, itu bagaimana mencari pattern pendek itu matematika. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa bidang-bidang yang strategis ke depan boleh saja saya sebutkan misalnya data scientist atau di bidang artificial intelligence. Tapi nanti teman-teman matematika, statistika nanti tetap akan punya porsi di situ. Oleh karena itu, menurut saya selain menguasai di bidang fundamental itu memang tidak ada ruginya gitu. Jadi jangan teruslah mengembangkan diri dengan ilmu-ilmu yang mungkin nanti akan menunjang ke arah praktisnya. Menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Korem 083 Baladika Jaya menggelar Festival Salam Satu Jiwa yang bertempat di lapangan Rampal, Kota Malang. Komandan Korem 083, Kolonel Infanteri Yudi Prasetyo menjelaskan alasan digelarnya festival ini adalah untuk menggelorakan semangat bela negara dan kebangsaan, terutama dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebetulnya secara umum Korem melaksanakan kegiatan Festival Salam Satu Jiwa ini tidak ada kata lain untuk memperingati 17 Agustus, di mana dalam kegiatan 17 Agustus kan kita menggelorakan bela negara, cinta tanah air ya. Kita menggelorakan juga salam satu jiwa di situ, bahwa kita ini semua Indonesia. Kemudian kita ini
menghadapi kemerdekaan kita yang ke-77 ini ya kita harus satu jiwa semua bergembira bersama seperti itu. Tujuan khusus dari festival ini kan saya bercerita tentang kegiatan festival dulu ya. Kita mulai dari tanggal 11 kita adakan kegiatan beberapa pameran yang sifatnya itu budaya dan teknologi. Kemudian ada beberapa bajar-bajar kuliner yang bisa dinikmati oleh pengunjung nantinya. Tujuan khususnya saya ingin salam satu jiwa yang berasal dari Malang ini menjadi salam kebanggaan kita, menjadi salam nasional, menjadi menggelora di 17 Agustus ini. Semua kita Indonesia, kita satu jiwa Indonesia. Seperti itu tujuan yang ingin saya sampaikan dalam kegiatan festival ini. Ranu Kelaka sebagai tempat yang digunakan masyarakat sekitar untuk budidaya ikan menjadi tempat sasaran kegiatan sosialisasi Pengmas FPK UB. Fokus dari sosialisasi ini mengacu pada fenomena upwelling yang terjadi di Ranu Kelaka. Profesor Diana selaku dosen yang turut serta dalam kegiatan sosialisasi tersebut menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang mengeluh karena mengalami kerugian saat membudidayakan ikan di Ranu Kelaka sebab adanya fenomena upwelling. Beberapa danau itu mengalami pengadukan. Jadi kita namakan upwelling itu karena ada pengadukan air dari permukaan sampai ke dasar. Jadi yang di dasar itu kebawa ke atas gitu. Atas namanya upwelling. Tadi kalau lokal di Kelakah namanya koyo gitu ya. Dan karena dari dasar angkat ke atas, maka bahan organik yang terendap di dasar itu terbawa ke atas. Nah, itu ada pada kondisi yang tanpa oksigen yang di bawah itu, sehingga harus ke atas, dioksidasi oleh yang di atas karena oksigen lebih banyak di atas. Nah, karena oksigen banyak diserap untuk mengoksidasi bahan organik, oksigen untuk organisme menjadi tidak ada atau kekurangan, sehingga ikannya jadi mati gitu ya, pada banyak yang mati. Itu yang disebut upwelling itu. Jadi nggak hanya di danau, di laut juga ada di lokasi-lokasi tertentu. Kayak di Peru itu tempatnya upwelling tuh, makanya di Peru banyak ikan gitu ya. Jadi dengan bahan organik ke atas yang teroksidasi itu perairan jadi subur gitu, sehingga banyak plankton biasanya begitu. Jadi kalau di tropis itu jarang danau yang mengalami upwelling, jarang. Karena di tropis itu kan panas terus ya, sehingga air danau itu selalu terstratifikasi, terlapis-lapis gitu. Yang bawah dingin, yang tengah agak hangat, yang paling atas paling hangat dan paling sering teraduk di permukaan yang namanya epilimnion itu. Nah, Ranu Kelaka itu khusus, dia posisinya di atas gunung dan setahun itu mengalami satu kali upwelling, namanya danau monomiktik. Nah, kapan terjadinya itu kisaran pada saat di Malang itu berdiding. Ya, berdiding dingin itu kemungkinan besar di Kelakah mengalami upwelling. Nah, itu di Ranu Kelaka, di danau itu, di Danau Kelaka itu kan digunakan untuk memelihara ikan di karamba-karamba itu. Nah, seringkali mereka mengeluh, saya baru saja nanam ikan kok tiba-tiba ada apa tadi namanya yang ada upwelling itu gitu ya. Jadi ikan saya mati semua, nah saya rugi, nah gitu. Jadi saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa upwelling ini memang fenomena alam, terjadi setahun sekali dengan ciri-ciri yang seperti itu. Ada bau tidak enak, ada angin kencang. Nah, menjelang adanya upwelling jangan nanam ikan gitu. Udah dikosongkan saja karambanya. Nanti ditanam lagi setelah upwellingnya selesai gitu. Karena setelah upwelling itu perairan jadi subur, planktonnya banyak, sehingga pemberian pakan tidak begitu banyak, efisien jadinya gitu.
Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, memperingati Disnatalis ke-35 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya menggelar talk show alumni. Rangkaian acara itu mengundang alumni dari angkatan pertama tahun 1987 hingga angkatan terbaru tahun 2022. Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Ratno Bagus Edi Wibowo dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas bantuan alumni baik materi maupun moral yang diberikan kepada FMIPA UB. Nah, ini mungkin kira-kira yang mungkin kita juga bisa integrasikan antara dalam hal ini G4S dengan Fakultas MIPA dari Unbrau itu sendiri. Yang paling mungkin kita bisa lakukan mengenai dari update kurikulum itu sendiri. Plus juga nantinya kita juga bisa sediakan internship dan juga nanti outputnya ada beberapa project yang juga mungkin kita bisa lakukan joint development bareng gitu ya. Karena memang di Indonesia sendiri terlalu banyak kustomisasi dan kita butuh ekosistem ya untuk bisa membantu provide solusi sesuai dengan request dari market itu sendiri. Oke, boleh next. Kampus Unibrau sebagai brain, sebagai tim yang nantinya akan bantu untuk melakukan inkubasi dengan starting dari development, deploy, dan juga pada saat memang solusi ready, kita bisa langsung channeling ke customer existing atau mungkin kita bisa implementasikan ke new customer ataupun solusi yang ada di market. Oke, boleh next. Faisal Muzaki, alumni FMIPA UB tahun 1987, sekaligus Presiden Direktur PT Gas Security Service, memberikan wejangan kepada adik-adik tingkatnya untuk tidak berfokus pada kompetensi akademis saja. Faisal menjelaskan penguasaan networking dan skill adaptasi menjadi sangat penting ketika mahasiswa menghadapi dunia kerja. Hal ini disampaikannya pada sesi talk show alumni FMIPA UB yang bertajuk A Letter to Future Self, Improve Ourselves for Prepare Future of Work Trends in 5 Years. Memberikan insight kepada adik-adik semua dunia yang kebetulan saat ini lagi saya dalami, lagi saya geluti dan bisa memberikan inspirasi buat adik-adik. Banyak hal yang kita bisa lakukan di luar sana. Tapi Pak Teguh silakan mungkin bisa bantu sharing. Pak Teguh ini adalah Head of Digital Security-nya PT G4S Indonesia. Dan G4S adalah global company. Dia headquarter-nya di Amerika, di California. Dengan total karyawan 800.000 seluruh dunia. Kita ada di lebih dari 80 negara. Dan kebetulan untuk Indonesia saya diberi tanggung jawab, diberikan amanah, dan karyawan kita sekarang hampir 9.000. Mimpi saya, mimpinya teman-teman semua, ada Pak Teguh, ada tim saya di sini. Kita inginnya tumbuh dan tumbuh terus sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru buat teman-teman kita, orang Indonesia. Dan manajemennya kita 100% orang Indonesia. Walaupun kita punya beberapa ekspat juga yang kita ada bertugas di Mika, di Freeport. Mungkin itu sedikit dari saya. Tentunya sebelum Pak Teguh mulai, saya mengucapkan terima kasih kepada MIPA UB, kepada teman-teman adik-adik yang telah berkenan mengundang saya di sini. Tujuan utama saya adalah, saya senang seperti saya katakan hadir di sini, lebih kepada sharing kepada para mahasiswa di MIPA Universitas Brawijaya mengenai dunia industri atau next step yang mungkin adik-adik akan jalanin next-nya. Jadi mahasiswa adalah bukan tujuan akhir, ini adalah masih proses dan adik-adik
mesti menyiapkan diri wawasannya nanti kalau mau masuk ke dunia kerja ataupun running usaha sendiri, kira-kira apa sih yang perlu disiapkan gitu. Bahwasanya nilai akademis bukan satu-satunya modal untuk berhasil di luar sana. Ini yang harus perlu disadari. Banyak skill yang harus di-develop yang lain. Banyak knowledge yang di industri membutuhkan bukan hanya IPK-nya. IPK penting, akademis penting. Tapi kalau kita narrow-minded, kita hanya jadi orang hanya taunya IPK, kita berinteraksi sama perbedaannya, kita nggak bisa menghadapi perbedaan. Kita nggak siap untuk sharing, kita nggak siap untuk listening. Saya kira ini yang harus dilakukan sama adik-adik. Juga globalisasi sekarang ini, semua orang dituntut mayoritas, paling nggak kita mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Bahasa-bahasa, tentunya bahasa Inggris menjadi minimum mandatori buat kita untuk bisa berinteraksi. Jadi banyak skills yang adik-adik mesti siapkan untuk bisa berinteraksi di luar sana, baik sebagai profesional maupun sebagai running bisnis sendiri atau menjalankan bisnis sendiri. Again, it's not only about how smart you are, how high is your IPK. That's important, but that's not the only important thing. That's what you have to know. Jadi interactions, knowing each other, getting connected with other people, that's also very important. Kadang-kadang itu pekerjaan dapat gara-gara tahu si ini, ternyata relate ke sana masuk dan dia ada berkembang. Pemirsa, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, FPIKUB memberikan edukasi dan pembinaan yang bermanfaat untuk meminimalisir kerugian akibat fenomena upwelling atau koyo bagi petani ikan di Ranu Kelaka. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang, Insinyur Agus Widarto, dalam agenda sosialisasi dan solusi menghadapi upwelling di Ranu Kelaka. Teman-teman nelayan ini memang juga berprofesi, artinya untuk penangkapan ikan yang ada di Ranu, artinya di luar budidaya karamba jaring apung ya. Nah, pengetahuan ini terutama juga dari Profesor Diana tadi ini melihat sekali bahwa ada solusi-solusi untuk mencegah ikan ini mati sebelum terjadinya atau pada waktu untuk mencegah koyo atau upwelling ini, sehingga bisa dimungkinkan teman-teman yang pembudidaya maupun ikan yang ditebar di perairan umum ini tidak habis atau mati sebelum waktunya panen. Biasanya memang yang mati ini kan ikan-ikan yang ukuran kecil ya. Jadi tentunya ini bisa kita tata. Kemudian dari Bu Dr. Yuni maupun Bu Dr. Yuni lagi ya, Bu Dr. Yuni, ini masalah bagaimana cara membudidayakan ikan yang baik. Kemudian tadi ada cara pencegahan hama penyakit ikannya. Ini saya kira juga untuk teman-teman yang berbudidaya ini bisa diterapkan tidak hanya di Ranu Kelaka, tapi juga di kolam-kolam dan sebagainya. Ini bagaimana cara mencegah, karena memang kualitas air ini memang juga sangat berpengaruh sekali terhadap produksi ikan. Jadi perkembangan ikan, termasuk juga tadi juga cara-cara pengobatannya, kemudian bagaimana memilih benih ikan yang baik dan sebagainya. Upwelling yang terjadi di perairan Ranu Kelaka adalah fenomena alam tidak terhindarkan yang membawa dua dampak yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, upwelling menyebabkan kematian massal bagi ikan di perairan, namun pasca upwelling, perairan menjadi semakin subur sehingga tumbuh kembang ikan menjadi lebih cepat.
yang nggak bisa kita hindarkan gitu ya. Tapi bagaimana ngelesnya, ngelesnya supaya apa? Bapak dan Ibu ini sedikitlah kerugiannya gitu, dipersedikit lah. Tapi justru dari kondisi itu malah diuntungkan. Jadi kalau kita berbicara tentang qadar atau takdir itu bagaimana kita mensiasati yang kelihatannya dari sudut pandang yang positif gitu ya. Jadi yang tadinya kok rugi saya kalau ada masalah ini menjadi oh ternyata untung dengan kondisi ini. Nah nanti sama Prof Diana hati-hati. Kemudian yang kedua Pak Kadis saya juga sangat berterima kasih. Kami membawa juga amanah dari universitas bahwa kami menyadari kondisi atau kerjasama ini itu tidak akan bisa berhenti hanya dalam waktu singkat ini, tetapi harus bertahap, kemudian berkelanjutan nanti ya Bapak Ibu, sehingga kami perlu dasar hukumnya yaitu memiliki suatu MOU dengan Pemda, monggo, ya. Nah nanti kami sudah membawa draftnya dari LPPMUB. LPPMUB itu di bawahnya rektorat dan di bawah Universitas Brawijaya. Nanti saya mohon masukan dari Dinas Perikanan bagaimana sistem dari MOU yang akan kita jalankan. Monggo bisa melalui Disperik atau bisa melalui Pemda, monggo dibawa kemana aja kita oke saja gitu. Pemirsa, pentingnya peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas kembali diingatkan oleh Afif, seorang mahasiswa tunanetra jurusan psikologi angkatan 2019, bahwa terdapat beberapa tempat di Universitas Brawijaya yang masih belum ramah digunakan oleh mahasiswa penyandang disabilitas, seperti rem tanjakan bagi mahasiswa yang menggunakan kursi roda dan lift untuk mahasiswa tunanetra. Kalau di beberapa spot tempat kayak gitu-gitu mendukung ya, misalnya kayak di perpus, nah itu ada guiding block, misalnya di trotoar, mungkin ada beberapa yang kerusakan dan sebagainya, atau mungkin ada tempat-tempat kalau misalnya di konteksnya di UB ini yang biasanya ditemuin aksesibilitasnya ada, cuma beberapa hal kok ini nggak mengakomodir, misalnya ada rem cuma remnya terlalu tanjak buat mahasiswa yang kursi roda. Nah itu kan aksesibilitas yang sebenarnya dibutuhkan tapi nggak mengakomodir karena khawatir kan bisa jatuh karena ketinggian gitu dan sebagainya. Ada lift mungkin lift yang dia ada braille-nya cuman nggak ada pengingat suaranya, maksudnya braille itu kan bisa mengaksesibilitas kebutuhan saya gitu untuk masuk ke lift, cuman saya nggak tahu nih lift di lantai keberapa dan sebagainya, gitu sih biasanya yang saya temui. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, televisi pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.